Oke, pemirsa di mana saja berada, kita kembali lagi di acara RU Raja Olah sana, olah sini, Mandung Daulah. Dan kita masih membahas tentang topik yang sama, tidak ada beda karena masih dengan dua narasumber kita, Abang yang ganteng, ada Bang Yuliar Karis dan juga Bang Saifanur. Kalau saya sebutkan nama Bang Yuliar Karis, mekilah lidah bacu. Karena agaknya pemeran antagonis, bandit. Oh, Ya. iya. Oke, baik, kita akan memasuki kembali ke season yang terakhir kita kali ini, dan saya akan menanyakan dulu kepada Bung Saifan sendiri. Ini kan tadi ada beberapa film Jainab, kemudian ada Kuah Lemak, Jainab 1, Jainab 2 ya kemarin, Iya. juga Kuah Lemak. Nah, yang terakhir tadi film Kenebah Raja. Kenapa Anda mengambil sebuah judul Kenebah Raja? Nah, makna dari Kenebah Raja ini apa? Ya, baik. Makna dari Kenebah Raja ini itu adalah peninggalan raja. Ya, yaitu harta karun. Harta karun Kenebah Raja. Kenebah Raja. Nah, jadi film ini tercetus sebenarnya ini ingin membuktikan bahwa tim Aceh Stun Fighter ini mampu mengangkat kisah-kisah yang bersifatnya legenda atau sejarah. Nah, memang cerita Kenebah Raja ini bukan cerita sejarah. Nah, tapi ini pembuktian kita kepada pemerintah Aceh bahwasanya tim Aceh Stun Fighter ini bisa apabila difasilitasi untuk menggarap kisah sejarah melalui media film dengan tim Aceh Stun Fighter. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh kita harus ngambil tim dari Jakarta. Ya. Kita mampu kok, insya Allah kita mampu dengan teman-teman semua yang mungkin dengan kawan-kawan yang mendukung dari media untuk membantu kita juga. Ya. Saya yakin banyak cerita-cerita sejarah Aceh yang saat ini sudah mulai pudar. Iya. Salah satu contoh misalnya isu-isu situs-situs, bukan isu Ya, situs-situs bersejarah. Banyak yang bisa dipublikasi lewat perfilman ya. Lewat perfilman bisa. Dan banyak tokoh-tokoh pejuang-pejuang Aceh yang seperti apa sih backgroundnya. Iya. Sekarang anak-anak sekarang untuk membaca buku itu kalau menurut saya ya sudah mulai agak enggan Ya. agak malas. Tapi kalau dengan menonton mereka itu Lebih fokus ya. ya terekam mereka. Terekam, Contohnya kita menonton film kartun ya. Kartun ya. Kartun atau cerita-cerita kayak di Tanah Jawa itu kan ada Raden Kian Santang, Ya. Sang Kuryang, itu selalu diangkat ke media film. Kenapa kita di Aceh tidak? Kenapa kita di Aceh tidak? Ya, padahal banyak hal yang bisa kita. Banyak kisah-kisah pejuang, kisah-kisah tokoh-tokoh ulama di Aceh. Enggak, Bung Sepan mungkin butuh biaya sangat besar sekali. Itu sebenarnya relatif. Relatif ya. Relatif. Kalau biayanya besar berarti kita bikinnya lebih mewah. Ya kalau biayanya seadanya berarti bikinnya juga. Setidaknya masyarakat Aceh khususnya kalangan anak atau remaja sudah tahu bahwa ini sejarah ini begini loh. Ya. Ya. Bukan hanya sekedar menceritakan, tapi kita memvisualkan keadaan, karakter, tokoh, tokoh si peran itu. Misalkan tokoh, bagaimana tokoh Sultan Iskandar Muda, karakternya seperti apa. Kita gambarkan dalam film. Ya. Oke. Tokoh pejuang Cut Nyak Mutia, kita gambarkan dalam sebuah film. Iya. Nah, sekarang kalau kita cuma baca, hanya membayangin aja, tidak kita tampilkan. Nah, berarti sangat-sangat perlu sebenarnya ini dukungan dari semua pihak juga, dalam artian jika ada sebuah karya-karya daripada anak-anak bangsa khususnya di Aceh ini, walaupun di daerahnya harus banyak dukungan semua pihak ya, supaya ini bisa berjalan, sehingga sosialisasi melalui media perfilman itu alangkah baiknya, sehingga bisa
kita berikan suatu hasil produksi yang baik kepada kalangan anak-anak ya. Oke, Bung Yuliar Kari sendiri dalam salah seorang peran dalam film Kenebah Raja itu, apa hal yang menarik Anda selaku Anda salah satu bintang di dalam film ini? Yang menarik mungkin dari segi yang kita ketahui di Aceh tidak ada film yang namanya Laga Kolosal, Ya, belum ada yang buatnya. Itu jadi Baru Kenebah Raja ini hasil daripada karya Bang Sevan ya. Jadi di sini kita dapat kepuasan hati kita untuk menampilkan bahwa oh ini dia Pengalaman baru. pengalaman barunya. Ya. Jadi kan beda, yang kita ketahui laga modern itu brutal. Tapi kalau dengan laga kolosal itu perlu seni gerakan bela diri. Nah, jadi kan jadi di situ kita dapat ilmu baru dan pengalaman baru tentang perfilman Aceh. Jadi jangan kita ikutin misalnya komedi, kita ikutin komedi semua ya. Ya. Nah, jadi kita tampil beda. Ya. Apa orang lain yang belum buat itu kita jalankan. Seperti itu, Bang. Ya, menarik sekali tentunya. Dalam waktu kurun waktu itu berapa prosesnya Bang Sevan membuat sebuah film kolosal di Aceh, Kenebah Raja itu? Apakah ada sampai syutingnya itu 1 bulan, tahun, atau bagaimana? Ya, Kenebah Raja ini filmnya belum selesai semua. Jadi ini kita baru menggarap sekitar 20%. Harapan saya ya pihak-pihak terkait dari mana aja bisa membantu untuk menyelesaikan karya kita ini agar bisa kita nikmati bersama. Nah, karena untuk saat ini kita tidak ada biaya, tidak ada yang mensupport. Itu hanya inisiatif dari teman-teman semua. Ya tahu sendiri kalau kita di lapangan. Semua itu kan butuh biaya. Biaya ya. Ya, cuman ya untuk karena kondisi kita ada yang pengangguran, kan? Ya. Dari segi propertinya itu semua itu, apakah teknik lapangan seperti syuting ya Raden Kian Santang menggunakan seling juga, atau propertinya itu disiapkan sendiri semua? Iya, itu untuk special effect itu memang sudah ada. Ide dari Bang Sevan sendiri ya. Ya. Di film Kenebah Raja ada adegan seling yang dipukul dia mental jauh gitu ya. Itu ada kita coba pakai seling ala kadar. Seling seadanya. Seling produksi tradisional. Iya. Atau lah kero. Atau lah kero itu. Ya betul. Ya. Itu kurang efisien. Oke. Baik. Untuk semuanya sudah kita mendengarkan sendiri para pemirsa RU Pelita 8 TV di mana saja Anda berada tentunya. Untuk yang hal yang menarik sekali, mungkin ada sebuah pesan dan kesan di antara kedua narasumber ini. Kita akan coba mendengarkan dulu dari Bang Sevan. Apa kesan Anda sendiri terhadap para pemirsa RU sendiri, khususnya para seniman di Aceh ke depan? Ya, saya harap semua pemirsa agar mensubscribe Pelita 8 TV. Jangan lupa share dan komen ya, like dan komen. Ya, jangan lupa tekan loncengnya juga. Tekan loncengnya juga ya, supaya Anda mendapatkan informasi-informasi terkini tentang dunia seni ya. Seni di Aceh ini. Ya, tentunya terangkum dalam program Raja Olah. Jadi dan satu lagi bagi para teman-teman yang memiliki hobi yang sama, yang memiliki hobi jiwa action, kami Aceh Stunt Fighter welcome. Silahkan Anda bergabung dengan kami. Cukup menghubungi saya bisa, menghubungi saya juga Bang boleh. Raja, dan bisa. Juga Yuliar Kari juga boleh. Bisa. Karena kita walaupun kondisi masih pandemi Covid seperti ini, kita masih ada komunikasi, bersilaturahmi. Kapan saja kita mau buat kumpul-kumpul, kita adakan. Walaupun untuk saat ini latihan kita memang agak kita batasi dulu ya. Hanya beberapa orang aja ya ikut latihan. Nah, harapan saya semoga teman-teman para pekerja seni, para seniman yang ada di Aceh ini bisa bekerja sama juga dengan saya
Saya insya Allah bisa membantu dalam segi action, film dan panggung. Nah, mungkin yang lainnya punya kemampuan dari seni yang lainnya, kita kolaborasi, kita kerjasama. Oke. Punya akun itu? Oh ya, kita punya akun YouTube ya, Aceh Stunt Fighter. Ya. Nah, silakan subscribe, like dan komen. Oke. Baik, Bung Saifan, terima kasih. Pesan terakhir dari Bung Juliar Karis, karena waktu kita sangat terbatas sekali untuk mengakhiri program kita untuk hari ini. Ya Bang, jadi seperti ini Bang Reza. Saran dari saya, masukan dari saya, mau itu dari kalangan manapun, ayolah sama-sama kita bangkitkan seperti Bang Evan tadi bilang, sejarah-sejarah Aceh. Karena kenapa? Banyak generasi-generasi muda, dan saya pribadi juga generasi muda, mungkin kurang dan bahkan ada yang tidak tahu sejarah Aceh tersebut. Oh iya, betul. Jadi kita pengen membuat dari media film, nah, seperti itu. Apalagi Anda statusnya masih lajang ya. Setengah, 9 jam. Iya. Terus? Nah, jadi kan bagi rekan-rekan seperti Bang Evan bilang tadi, bisa bergabung di komunitas Aceh Stunt Factor, dan kita juga merangkul dan menerima apapun itu daripada mereka jatuh ke jalan yang tidak benar. Maksudnya seperti tadi narkoba, jadi untuk meluangkan waktu kosong juga bisa. Jadi ke hal-hal positif seperti itu. Jadi bagi generasi muda, selagi bisa membuat hal-hal positif, kenapa harus terjerumus ke hal-hal negatif? Oke. Itu aja. Baik, terima kasih Bung Saifan Nur telah hadir ke studio kita, dan juga Bung Juliar Karis. Mudah-mudahan terus berkarya Anda dari segi seniman Aceh dalam dunia film, apapun pokoknya yang dilakukan, sehingga bisa lebih top lagi ke depan dan semakin sukses. Baik pemirsa, program Raja Olah sana, olah sini, sampai di sini kita berjumpa untuk season kali ini. Jangan lupa saksikan terus Raja Olah berikutnya untuk program selanjutnya ke depan. Saya Raja Ibi mengucapkan terima kasih banyak. Tetap menjaga protokol kesehatan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.